Dulu sastra banget gitu kalau tulisan itu saya sastra sok jadi sok. Tapi kalau kata Cino enggak sok itu kayak kura-kura yang kelinci itu ya. Oh iya. Cino, aduh Cino ternyum banget itu. Udah enggak nanti, oh ya. nanti lagi itu mah. Ya, sekarang udah nggak ada itu mah. udah sama yang lain itu mah. Oh, udah. Kembali lagi bersama kita di konsultasi asmara tanpa solusi. Wah, sekarang kita bersama artis idola kita ya Tut ya. halo. Aduh, bersama Alhamdulillahnya kita bisa berjumpa dengan perkenalkan diri siapa Anda? Oh iya. Halo, Meki Smackdown ya. Ya. Saya lagi ada di acaranya ini kawan-kawan saya. Satu ada siapa? Putut Pramudito. Wah, ada Bapak Putut dan juga Bapak siapa? Cino. Rizky Cino. Di sini saya live di akun saya juga, di akun Mas Putut. Getirindu. Dan nanti ada mau di ini apa? Nanti bisa lihat selengkapnya, kalau ketinggalan bisa lihat di YouTube. Saya Oh iya, cari YouTube Cino. Rizky Cino. Cari. Rizky Cino. Jangan lupa subrek sama like ya. Nah, gitu Di katanya. share juga dunia akhirat. Iya. Subhanallah sekali. Aduh. Ini boleh aku sambil ngerokok? Enggak apa-apa. Oh iya, ini mah bebas. Bebas Cino mah. Cino. Asal jangan pulang hamil. Oh, pulang ambil jangan aja. Ini teh ngejelasin tentang apa sih ini teh? Mau Oke, jadi malam ini yang telah hadir di channel kami sebenarnya akan membahas kiat-kiat sukses menyatakan cinta tanpa ditolak. Woi. Seperti itu Mas Mawang. apa kiat-kiat? Sukses menyatakan cinta tanpa ditolak. Kiat-kiat itu apa kiat-kiat ya? Jadi kisi-kisi. Oh, Kalau di bahasa Bahasa. ujian tuh kisi-kisi atau bocoran. Oh iya. Bagaimana kaula muda tuh ketika jatuh cinta terhadap seorang wanita atau seorang pria, gugup, tidak berani menyatakan cinta karena di benak hati itu takut ditolak. Nah, jadi kita harus bisa ngasih stimulus atau motivasi agar tidak takut menyatakan cinta. Oh. Seperti itu Mas Mawang. Oh, Dan tidak ditolak. Ya, kemungkinan ditolak tuh 0% Mas Mawang. Oh, Seperti gitu. itu. Iya, Oh, kami iya. itu. Jadi kisi-kisi bagaimana biar nembak nggak ditolak gitu? Ya, Mas Oh. Mawang, malam ini kita akan membahas seperti itu. Oke, ini mungkin bisa mungkin ada dari para pemirsa, penonton atau bilangnya kawan-kawan ya? Kami bilangnya kaula muda. Kaula muda. Kaula muda. Kalau kaula muda mau sharing atau gimana mungkin bisa mau kisi-kisi gimana mungkin punya kisi-kisinya mungkin ya gitu. Boleh saling bercerita untuk kaula muda yang punya kecengan nggak berani mengungkapkan cerita, atau mungkin pernah nembak seorang yang disukai dengan cara yang hebat, boleh berbagi ceritanya gitu Mas Wawang. Saling berbagi. Saling berbagi. Kita di sini nggak mau ngejago Mas Wawang, Oh iya. tapi kita lebih ke sharing, Sharing berbagi. aja. Oh iya benar. Kita bukan pakar. Bukan pakar ya. Ya, kita bukan yang jagoan di sini sebenarnya. Motivator bukan? Bukan. Oh, bukan. Bukan. Stimulus. Oh, gitu. stimulus. Hmm. Stimulus. Penyetim aja berarti. Ya, Mas Wawang, Aja. seperti itu. Hebat sekali ya ini kiat-kiat sukses menyatakan cinta berarti ya. Ini berhubungan udah punya pasangan berarti ya. Udah Wah, terus aja belum. berarti kan ini berat sekali gitu ya kiat-kiat menyatakan cinta ya. Terus gimana lagi nih? Jadi pada sebelum-sebelumnya kami telah melontarkan sebuah pertanyaan di sebuah media sosial, Ya. bahwasanya bagaimana sih kalian ketika menyatakan cinta terhadap seseorang yang disukai. Dan ternyata banyak berekarkan jawabannya dari kaula muda sekitar media sosial gitu. Macam-macam gitu. Dari Fahmigu bercerita bahwa Amer gigit bunga naik kuda pas hujan gemercik itu merupakan hal yang romantis ketika menyatakan cinta. Woi, Apakah itu masih relevan Mas Mawang untuk di tahun 2020? bisa dibacakan lagi ya sama saya ya. Ya, Iya. Katanya untuk menyatakan cinta itu
bawa amer, gigit bunga ya, kita bayangin aja bawa amer katanya, gigit bunga di sini, entah bunga apa mungkin ya, naik kuda pas hujan-hujan, gemercik gitu, Iya, gemercik hujan, langsung menyatakan cinta. Kalau menurut saya sih, kalau dulu saya melihat orang kaya itu orang-orang biasa, orang kaya itu yang naik mobil, orang biasa itu naik kuda gitu ya, sepeda, naik kuda. Jadi orang-orang dulu mah naik kuda, naik mobil mah orang-orang kaya. Kalau sekarang kebalik, yang punya kuda itu orang-orang kaya, yang udah mobil mah udah biasa aja. Jadi sekarang udah naik kuda udah hedon lah, bakatnya. Wah, berarti hal yang romantis sih ya. Romantis banget. Beli kuda soalnya susah. Sekarang nggak ada di dealer masalahnya. Kuda jag apa lagi ya? Iya, kuda jingkrak udah susah sekarang. Apalagi kuda apa ya, kalau kuda di jalan raya boleh nggak sih? Sebenarnya boleh, biasanya digunakan untuk penumpang getek, andong. Kalau di Bandung masih ada. Masih ada di Cijerah, Delman. Itu Delman, tapi ini mah kalau yang mandiri. Mau mandiri jarang. Yang sendiri kayak koboi gitu. Jarang, koboi jarang. Enggak ada. Parkirnya susah. Ya. Padahal irit bensin ya, cuman makannya doang. Isi rumput. Halo, sapa-sapa dulu atuh. Untuk yang telah hadir malam ini, Nih muka Cino. salam kenal semuanya. Terima kasih banyak telah hadir di live Instagram kami. Ya. Untuk yang belum bisa tidur, silakan habiskan kuotanya, jangan sungkan. Iya. Siapa tahu mendapat sebuah apa ya? Bukan petua. Wejangan bisa jadi, atau enggak kalap. Karena obrolan kita ngelantur gitu. Oh iya. Bebas aja sih ya kalau ngobrol sih enaknya. Santai, bebas. Aja. Kadang kita konsep kemana aja bisa jadi ya. Iya, yo ay. Kalau terlalu pikir keras capek biasanya berantem. Iya. Ini menceritakan tentang kiat-kiat sukses menyatakan cinta tanpa ditolak gitu ya. Kalau ini mungkin pengalaman pribadi atau pengalaman gimana? Pengalaman siapa nih? Putut? Iya, siapa nanti satu-satu dari Putut ke Mawang ke Cino gitu. Oke. Jadi mulai dari aku dulu ya. Iya. Ketika katakan cinta, Mang pasti udah tahu gadisnya yang mana ya. Siap. Yang disebutkan namanya. Cerita. Ya, jadi untuk kaula muda sebenarnya pertama kali aku jumpa sama Mawang ketika PDKT dengan seorang gadis gitu. Iya. Aku dengan perjuangan yang begitu malu-malu kucing dan tangguh masuk ke kelas Mawang, padahal kita beda kelas ya, Mawang ya. Aku di jurus seni rupa, Mawang di jurus musik. Iya. Di situ aku PDKT dengan seseorang, akan tetapi kami para anak seni rupa punya jurus sketsa wajah sebagai modus asmara, Mas Mawang. Sketsa wajah adalah modus asmara. Sebagai modus asmara. Setiap jurusan itu punya jurusnya tersendiri. Ya, seperti itu kalau muda. Jadi kami anak seni rupa ketika jatuh hati dengan seorang wanita itu menjadi hal yang lumrah menyatakan cinta dengan gambar visual. Dan di situ Mawang jadi saksinya ketika aku PDKT dengan seorang gadis tersebut. Malah aku nggambar teman Mawang di sebelah kanannya. Ingat nggak? Iya, rambut panjang. Iya, itu. Untung nggak gambar Mawang ya. Iya, untung pada saat itu dari aku belakang cantik ya. belum gambar Mawang, dan Mawang masih rambut belum gondrong. Masih udah gondrong, cuman belum panjang. Belum panjang waktu itu ya. Dan waktu itu saya ditolak sebenarnya. Ditolak, terus? Tapi nggak berkecil hati kenapa waktu itu aku ditolak. Aku udah meninggalkan kesan yang hebat buat dia gitu sebenarnya. Cara nembaknya gimana kan? Waduh. Nah, kan cara nembaknya gimana kan? Katanya anak-anak seni rupa sketsa adalah sebagai modus asmara. Sebagai modus asmara nih. Waktu saat itu Mas Mawang sebenarnya saya menyatakan cinta masih menggunakan gambar, tapi dengan cara hal yang berbeda gitu. Untuk dia, aku berikan sebuah hal yang istimewa, dimana ketika dia membukanya, gambar tersebut, itu mungkin momen yang romantis yang pernah aku alami ketika melihat seorang gadis dikatakan cinta,
langsung meneteskan air mata gitu, air mata bahagia. Oh, Itu jarang sekali Mas Mawang Jarang pada saat sekali, itu. Sangat berkesan itu. Ya, hasil dan hasil. Saya waktu itu nggak nunggu jawabannya, jadi biar dia ada pertimbangan. Aku diamkan saja untuk menunggu. Nggak taunya dia ternyata masih punya pacar. Kamu juga udah tahu. iya benar. Ternyata si ceweknya itu satu kelas sama saya. Ya, dan dia jadi lintas jurusan. Ada Putut ini adalah senior saya sebenarnya di kampus, dan ada Cino juga anak seni rupa di kampus saya juga. Kalau saya jadi dia iseng-iseng masuk ke kelas saya untuk buat PDKT mungkin Demi gitu, ketemu gadis pujaan. Ya, perjuangan saat itu Mas Mawang. Ya. Dan yang saya tahu banyak yang diperjuangkan sebenarnya. Putut itu ya. Terlalu kebanyakan. Iya. Tapi itu adalah usaha, bagi saya itu adalah usaha. Iya. Kalau nggak kita mencoba, jadi kreativitas itu terus berlanjut. Iya. Kalau dari kegagalan tuh terus muncul Iya, pasti kreativitas terus yang kreativitas bagus. yang baru. Walaupun itu hanya sekedar modus gitu, Iya. bisa aja kan modus. Menarik perhatian hati si doi sebenarnya Mm-mm. dengan cara tersebut. Jadi untuk kaula muda ketika bingung lagi kasmaran atau suka terhadap seseorang, pasti menggunakan sebuah kode-kode yang sulit untuk dibaca. Oh, berarti Putut suka bikin kode-kode gitu? Kalau aku enggak, Oh. langsung aja gunakan sebuah gambar pada saat itu. Tapi ya ternyata aku baru tahu setelah 2 minggu dia masih join sama dia gitu. Oke. Selama 2 semester aku nggak tahu. Berarti gambarnya sketsa wajah dianya gitu? Atau enggak kayak, kalau setahu saya kan Putut bikin buku cerita, kalau yang di komik-komik gitu ya, Iya. cerita-cerita. Kalau ke cewek itu berupa komik yang di apa namanya, diceritain gitu atau gimana? Pada saat itu Mas Mawang, aku terhadap dia tuh sebenarnya sebuah buku cerita. Wow, buku cerita. Udah gitu buku cerita tersebut ya tentang aku sama dia gitu sebenarnya. Dan ya ternyata terima kasih banyak. Untuk pertama kalinya aku melihat seorang wanita menangis Jangan sedih. ketika menyatakan cinta. Gitu. Ketika aku menyatakan cinta dia ternyuh gitu Mas Mawang gitu. Di situ juga waduh. Aku kan gede di lingkungan STM Mas Mawang. Weh. SMA. Iya, mesin. STM mesin. Jadi ketika melihat seorang wanita berkaca-kaca berbinar tuh ternyuh gitu perasaan hati. Biasanya kan tongkrongan berkelahi. Wah, Iya, berkelahi. anak STM kami. Anak STM. Itu Mas Mawang. Jadi sekian dari saya sebenarnya. Sekian, mungkin dari siapa? Selanjutnya Mas Mawang. Mas Mawang. Kan dari sini. Oh iya, kalau aku sih jarang Siapa? bebas. Skipin aja. Sekarang perjalanan Mas Mawang. Kalem-kalem. Masih. Sekarang perjalanan cinta saya menuju peradaban. Cok, Mas. Peradaban. Nah, kalau dari saya sendiri sih, saya jarang sih kayak nembak cewek, jarang. Nembak cewek, kalau saya jarang buat kayak nembak cewek, dan pacaran juga kehitung sih. Nggak pernah pacaran juga, jarang pacaran. Kalau deket banyak gitu. Yang deket banyak. Yang deket mah ada gitu. Kalau skill menyakil biasa, kalau anak seni rupa dengan sketsa wajah. Kalau saya dengan lagu. Waduh, main kendang di depannya gitu. Enggak. Enggak. Saya bikin apa dulu, sastra banget gitu. Kalau tulisan itu saya sastra sok. Jadi sok. Tapi kalau kata Cino enggak sok itu. Kayak kura-kura yang kelinci itu ya. Oh iya. Cino, aduh Cino. Ternyuh banget itu. Udah Nanti. Oh iya. Nanti lagi itu mah. Ya, sekarang udah nggak ada itu mah. Udah sama yang lain itu mah. Oh, udah. Sekarang Udah. gimana kelinci? Nanti aja itu mah. Ya ini. Ada yang lain juga sebenarnya mah. Sebelum si itu lagi si kelinci. Nantilah si kelinci kura-kura, sebelum yang kelinci kura-kura yang lainnya juga ada kayak pertamanya sih, kalau saya jadian dulu waktu SMA, saya jadian. Bagaimana caranya buat bisa balikan gitu. Jadi saya bikin lagu, bikin lirik gitu. Judulnya ada dulu nih. Judulnya Berikan gitu. Berikan. Heeh. Waduh, keren.
Gele bisa kalau didengerin. Denger juga bisa dibawain juga sekarang nggak apa-apa. Wah, sok sekarang Bos Wang nyanyi tentang lagu Berikan itu. Tapi lupa nggak apa-apa lah, kita Ya. seingat-ingat aja lah. Ini kita bawa gitarnya. Ini ada sih, jadi judulnya Berikan. Terus banyak si cewek itu teh sama saya dikasih lagu berupa CD. Waduh, akhirnya langsung satu full album dikasih buat biar balikan. Iya, biar balikan, ternyata itu balikan, alhamdulillah. Aduh, kalau aku enggak ya. Iya, ternyata emang suka waktu SMA. Jadi waktu SMA emang dia anak IPA 4, Oke. saya anak IPA 5 gitu. Waduh. Tangga. Jadi anak bukan cerdas juga sih, emang bego sih saya di IPA-nya. Judulnya Berikan. Wah. Tapi liriknya alay ya, Gak apa-apa, zaman emo kan. Kita emo dulu. Ku senang bersamamu saat kau cintaiku, menyayangiku, damaikan gelora jiwaku. Ku teteskan air mata mengingat dirimu, tak lagi mencintaiku, tak peduli aku. Ku berharap cinta itu datang menghampiri dirimu, dan hanya untukku kau berikan sedikit cintamu kepadaku. Udah Galila ya. Tapi menyentuh banget ya. Oh iya, waktu itu sih zamannya kayak gitu sih. Dan masih panjang sih si liriknya. Masih Tapi panjang. dan itu dipotong-potong. Dan ada juga nih waktu zaman kuliah dapat cewek kampus orang, saya datengin ke rumahnya, nggak tahu dia siapa, langsung saya ngasih CD gitu. Masih CD. Ngisi CD aja pas dia ulang tahun, dan ternyata isi CD-nya cuma satu lagu tapi nyeritain tentang dia sama lagunya lagu selamat ulang tahun buat dia sendiri. Gitu sih. Keren. Bukan keren, Tapi balik lagi ya. tapi dianya punya pacar, bro. Oh, punya pacar. Bisa tapi kepincut nggak? Ya sempat jalan bareng juga waktu itu. Itu yang aku lalui Mas Iya, Wan sebenarnya. Sempat pernah jalan bareng juga, tapi saya nggak berharap bahwa dia jadi suka sama saya juga. Berharap mah pasti ada, Iya. tapi nggak. Saya tahu kisi-kisinya, kiat-kiat, wah kayaknya enggak deh gitu. Tapi saya Yakin? kayaknya saya belum yakin, tapi apapun yang saya pengen berikan aja gitu. Iya. Tapi waktu itu teh saya di kadonya itu di dalamnya ada surat, pakai surat, dan selalu setiap masih kado sama cewek selalu ada suratnya. Wah, ternyata orangnya romantis juga Mas Ya. Mawar ya. Waduh, So, kaulah muda juga ternyata nggak pernah mengetahui bahwasanya Mas Bawang ini romantis juga gitu. Iya. Daripada mending milih mengatakan lewat LAN, WA, DM, Instagram dan lain-lain, Mas Bawang ternyata ingin mengungkapkan perasaannya tuh lewat lagu dan surat ya. Iya, sama langsung. pernah pakai kopi mochaccino. Masya Allah. Iya. Saya nggak tahu mau ngasih apa. Saya dibungkusnya pakai kalender gitu ya. Biar ada apanya sih kalendernya. Ada bungkusnya. Ada bungkusnya, saya dikasih surat dan di dalamnya ada CD. Dan saya datang itu malam-malam langsung besoknya dimasukin aja kayak ke pagarnya aja gitu. Diselipin di pagar. Selipin aja di pagar gitu. Keren. Diselipin. Tapi itu nggak ada nama saya, bro. Gak ada namanya. Nggak ada nama saya. Si ceweknya jadian sama orang kayaknya. Dan niat saya ya ngasih aja gitu. Dan dia tahu-taunya udah berlalu gitu bahwa itu tuh dari saya gitu. Waduh. Setidaknya ada rasa hal yang ingin diungkapkan
tapi secara diam-diam ya Mas Mawang ya pada saat itu. Iya. Yang gitu. penting udahlah aku memberikan dulu, nggak peduli kau tahu atau nggak siapa pelakunya gitu. Dan ternyata udah lama baru tahu dari Mas Wawang ya. Seperti itu. Dulu, ini pernah ada juga. Iya. Saya ngasih kado, isinya cuman peniti. Peniti. Maksudnya apa itu Mas Wawang? Apa ya? Kenapa Kalau memberikan hal tersebut Mas Wawang? peniti, jarum gitu. Kayak teluh itu ya. Ya, kayak santet. Kayak kirim santet ya, kenapa? Enggak. Jadi waktu itu malam-malam saya ingat pas itu sama teman saya juga berdua naik motor, pakai Vespa, Bro. Waduh. Pakai Vespa dong dulu. Vespa dulu. Naik Vespa. Baru bingung mau dikasihin sama teman. Di dalamnya cuman peniti sama apa jarum pentul. Iya, Jarum pentul sama peniti. Terus sama selendang. Oh, anak tari yang dideketinnya. Enggak, Bro. Oh, bukan. Enggak, bukan anak luar, Bro. Bukan anak kampus. Ya, jadi udah gitu. Udah, saya juga di situ nggak menyantumkan nama, cuman inisial. Inisialnya Mawang. Enggak, maksudnya inisialnya mungkin M atau enggak cuman tanda tangan atau enggak kecup apa gitu, tanda jari atau kayak gimana gitu. Jadi agar si gadis tersebut terpenasaran gitu ya Mas Wawang. Itu dari siapa gitu bingkisan tersebut. Agar bertanya-tanya gitu. Itu ya sebenarnya. Gila nggak sih? Enggak, itu hal yang lumrah Mas Wawang. Karena aku juga seperti itu Mas Wawang. Oh, iya, sama iya. si doi. Oh iya. Ya, itu kita tapi nggak tahu yang lain. Ya. Dan ternyata Mungkin yang jarang. yang ajaibnya gini, Bro. Ya. Dan seudah dikasih itu, walaupun dia sama yang lain, ya. Dan saya juga tidak mengharapkan saya bersama dia juga, tapi dia akhirnya memakai kerudung. Waduh, itu ya penitik sama jarum pentul tuh buat kerudung. Lu Tres. Langsung Eta, Bro, dan bikin orang hijrah atau mualaf tuh. Wah. Keren kata Cina tuh. Iya, dan sama teman-teman dan sampai sekarang asalnya dia nggak pakai kerudung waktu itu. Tapi di celana. Di celana. Insya Allah di celana. Sama Waduh. teman. Wah, banyak sih kayak gitu perjuangan yang menurut saya nggak sia-sia, cuman jadi kesan yang menarik aja. Walaupun saya nggak yang bohong ya, yang namanya bahwa cinta tidak harus memiliki, semuanya juga pengen sebenarnya memiliki ya. Ya, itu pasti lah. Pengen ya? Ya, Pengen sebenarnya. tidak bisa dipungkiri. Tidak bisa ingin. dipungkiri. Mau dibohongin perasaan siapapun, Ya, pasti ingin. Itu tidak Karena harus itu memiliki. tujuannya. Iya, benar. Tidak harus Kalau memiliki. menurut saya kan cinta mah emang wilayahnya perasaan. Nah, Tapi kalau misalkan pacar itu kalau udah jadian gitu, udah deal-dealan pacaran. Kalau cinta mah aku cinta kepadamu, ya itu mah cinta aja gitu, nggak apa ya, nggak harus. Kalau pacar mah kalau udah jadian, ngerti nggak sih? Iya, Iya, ketika iya. mengungkapkan ada secara resmi sah, kata-kata sah itu baru ya. pacar. Kalau Apanya? gue sukanya sama dia, gue kayaknya cinta sama dia, ya itu mah udah urusannya Perasaan. perasaan kita mengagumi tapi lebih. Mm-mm. Cuman nggak diungkapin aja, ya udah suka aja. Lalu Mas Cino nih, belum Mas Mawang. Ya, Mas Cino gimana nih, Mas Aduh. Cino? Perjalanan cintaku Mas Mawang. banyak yang kandas. Wah, banyak yang kandas. Ini sebuah perjalanan yang emang Cino juga pacaran kehitung sebenarnya. Cuman Itu. ya apa sih, gara-gara ya itu pertama kayak putut dulu gitu kan, menggambar sebagai modus asmara karena kita